Ngobrol melalui telepon adalah rutinitas pasang suami istri ini. Sang suami yang terpaksa merantau karena harus bekerja di tambang batu bara, rela meninggalkan istrinya yang jauh di Pulau Jawa. Lo lihat deh si Brenda, emang sih uangnya nggak habis-habis, tapi kasihan ya, belum punya anak. Udah 10 tahun lo nikah, belum juga dikasih anak. Ya gimana mau punya anak, Beb? Suaminya kan nggak pernah pulang. Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon dan kamu masih mendengarkan aku Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username @kecabut atau kamu bisa langsung aja subscribe ke YouTube channel ini. Dan teman-teman terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan 30 hari bercerita. Di episode ke-8 ini aku ingin membacakan sebuah cerita yang aku beri judul Anak. Dan cerita ini ditulis oleh Fauzi Radian dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Anak. Halo Ma, Mama lagi ngapain? Udah makan belum? Ngobrol melalui telepon adalah rutinitas pasang suami istri ini. Sang suami yang terpaksa merantau karena harus bekerja di tambang batu bara, rela meninggalkan istrinya yang jauh di Pulau Jawa. Brenda adalah istri yang baik. Ditinggalkan suaminya sendirian, Brenda selalu mandiri. Sehari-hari ia bekerja di sebuah bank swasta untuk mengisi waktunya. Dengan perawakan yang tinggi semampai, rambut yang digerai, dan paras yang cantik, tidak sulit untuk Brenda mendapatkan pekerjaan menjadi seorang customer service di sebuah perusahaan. Papa, kapan pulang? Emang gak kangen sama Mama? Tanya Brenda sambil menjawab telepon suaminya. Brenda menelpon suaminya sambil melihat-lihat foto yang ia pajang di sepanjang rumahnya. Hampir setiap sudut rumah terdapat foto-foto suaminya. Brenda sengaja memajang foto itu agar selalu merasa ditemani oleh suaminya. Suami Brenda sudah 6 bulan ini memang tidak pernah pulang ke rumah. Selain karena virus corona yang masih menjadi kendala di Indonesia, ia juga harus menyelesaikan pekerjaannya. Berbincang melalui telepon adalah satu-satunya cara untuk mereka melepaskan kerinduan. Dan biasanya, mereka berbincang hingga tidur di sepanjang malam. Pagi hari ini, seperti biasa Brenda pergi bergegas menuju kantornya. Di salah satu sudut dari ruangan tempat karyawan membuat kopi atau menyeduh segelas teh, berkumpul teman-teman Brenda yang melihat Brenda dengan sinis. Lo lihat deh si Brenda, emang sih uangnya gak habis-habis, tapi kasihan ya, belum punya anak. Udah 10 tahun lo nikah, belum juga dikasih anak. Salah satu perempuan yang berada di dalam kumpulan itu mulai membuka topik. Ya gimana mau punya anak, Beb? Suaminya kan gak pernah pulang. Jawab salah satu temannya sambil menyeduh teh dan memperhatikan Brenda yang sedang duduk di sebuah kursi sambil mendengarkan musik dengan headphone yang terpasang di telinganya. Sebetulnya, Brenda tidak benar-benar menyalakan musik itu. Headphone ia pasang hanya untuk menghindari obrolan-obrolan yang kurang penting. Sudah beberapa tahun belakangan ini, Brenda selalu mendapatkan cemoohan dari teman-temannya karena belum bisa memiliki seorang anak. Dalam hatinya, ia begitu sedih. Tapi dalam kondisi ini, ia tidak pernah ingin membebani suaminya dan berusaha untuk menyembunyikannya. Malam pun tiba. Di sebuah kamar dengan hujan yang cukup besar di luar rumah, Brenda mencoba untuk menelpon suaminya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Cobalah beberapa saat lagi. Sudah hampir 10 kali Brenda mencoba menelpon suaminya. Tapi yang ia dapatkan hanya jawaban dari mailbox handphonenya. Kok nggak diangkat ya? Apalagi sibuk? Atau jangan-jangan ayah di sana kenapa-napa? Aduh, Brenda mulai memikirkan hal-hal negatif karena ia merasa begitu khawatir. Tidak berselang lama, kekhawatiran Brenda itu tiba-tiba hilang. Mendengar sebuah ketukan pintu dari depan rumahnya, ia berlari ke pintu itu dan ketika pintu dibuka, ternyata suaminya pulang dari perantauan. Papa? Jadi karena ini handphonenya mati? Tanya Brenda kepada suaminya dengan kegirangan. Sang suami hanya tersenyum sambil masuk ke rumah, lalu ia mencium kening Brenda. Mengetahui suaminya pulang, Brenda senang sekali. Setelah beres-beres dan membersihkan badan, mereka berdua terbaring di atas ranjang.
dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri pada umumnya yang sudah lama tidak bertemu. Pagi ini, Brenda memutuskan untuk mengambil libur dari kerjaannya karena ingin menikmati waktu dengan suaminya. Ketika Brenda bangun, ia mendapati suaminya yang sedang melihat foto-foto yang ia pajang di rumahnya. "Mama, janganlah keseringan majang foto orang gini," jawab suaminya kepada Brenda. "Emang kenapa, Pak?" tanya Brenda kepada suaminya. "Coba aja cari di internet tentang mitos-mitos memajang foto orang di rumah." Suaminya menanggapi Brenda dengan bercanda. Brenda menghiraukan candaan suaminya. Ia lebih fokus kepada tas yang dibawa oleh suaminya, menandakan ia sudah siap untuk pergi lagi. "Papa mau kemana?" tanya Brenda kepada suaminya. "Papa mau kembali lagi ke Kalimantan. Jaga diri baik-baik ya, Papa pergi dulu," jawab suaminya berpamitan kepada Brenda pagi itu. Pertemuan yang sangat singkat sekali. Hanya dalam satu malam, sang suami mengunjungi Brenda. Seminggu berselang sejak pertemuan itu, Brenda mulai merasakan keanehan di dalam dirinya. Ia sering mual dan sering pusing. Melihat tanda-tanda itu, Brenda memberanikan diri untuk membeli test pack dan ternyata Brenda sudah hamil. Brenda begitu senang dan tidak sabar untuk memberikan kabar kepada suaminya bahwa sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Dan ketika Brenda mencoba untuk menelpon suaminya, dia mendapatkan jawaban yang sangat mengagetkan. "Halo? Mama? Maaf, Ma. Sudah sebulan ini aku dinas di dalam hutan, dan di sana tidak ada sinyal sama sekali. Maaf aku baru bisa menerima teleponmu," jawab suaminya di dalam telepon itu. Sebulan ini, Pak?" Brenda keheranan. "Iya, Ma. Aku baru bisa pulang bulan depan. Kamu mau oleh-oleh apa dari sini?" tanya suaminya kepada Brenda.